Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imandi Bagus Nantadi Kusuma, NIM 2030-203 dari kampus ITB Stikom Bali. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik algoritma sorting, yaitu bubble sort. Bubble sort itu tersendiri adalah teknik algoritma sorting yang bisa dibilang paling simple atau paling mudah dilakukan. Inti dari teknik bubble sort itu tersendiri adalah membandingkan nilai dari array index sebelumnya dengan nilai dari array index sesudahnya. Bisa saya beri contoh, misal nilai dari array index ke 0 itu dibandingkan dengan nilai dari array index ke 1. Misalnya array index ke 0 ini lebih besar daripada array index ke 1, maka akan ditukar posisinya. Begitu secara simpelnya. Langsung lanjut saja supaya lebih mudah dipahami, kita lanjut ke codingannya. Bisa kita lihat di sini ada saya membuat 3 buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi bubble sort, yang kedua adalah fungsi print array, yang ketiga adalah fungsi main. Fungsi bubble sort itu sendiri adalah inti dari algoritma ini. Ya, dalam fungsi bubble sort ini terdapat 2 kali loop. Yang pertama ini loop yang paling luar ini untuk ngeloop ke seluruh anggota array. Loop yang kedua ini untuk melakukan perbandingan itu. Bisa saya jelaskan. Misalkan nih loop ini misalnya J-nya itu 0, maka if array J lebih besar daripada array J plus 1, maka bisa dibilang if array index ke 0 lebih besar daripada index array 0 plus 1, berarti index ke 1, bisa bilang gitu. Bisa kita lihat di contoh data di sini. If array index 0 berarti 2, apakah dia lebih besar daripada array index ke 1 yaitu 45. Jika dia lebih besar maka dilakukan teknik swapping ini. Jika tidak usah. Nah, bisa kita lihat sini di contohnya itu kan dia 2 ini tidak lebih besar daripada 45, berarti tidak usah melakukan swapping ini. Sekarang lanjut ya, ini J ini sama dengan 1, berarti array ke 1 apakah lebih besar dari array 1 plus 1, berarti array kedua. Bisa kita lihat sini, array ke 1 itu 45, array kedua itu 0. Maka 45 apakah lebih besar daripada 0? Kan dia lebih besar, maka dilakukan teknik swapping ini. Teknik swapping ini bisa kita buat dengan cara menyiapkan satu buah variabel yang menampung array index ke J. Lalu array index J ini sama dengan array index J plus 1. Lalu array J plus 1 sama dengan temp. Jadi bisa kita bayangkan dia akan bertukar. Begitu. Selanjutnya terus seperti itu sampai anggota array ini habis. Setelah itu maka akan lanjutkan dari loopingan yang pertama ini, nilai I-nya ini berubah menjadi 1 dia. Setelah itu dilakukan lagi loopingan yang kedua, terus sampai habis. Nanti loopingan yang pertama ini berubah dia nilai menjadi I-nya sama dengan 2, lalu diteruskan sampai ini, sampai batas dari jumlah anggota array tersebut habis, maka loopingan ini akan berakhir. Begitu penjelasan dari fungsi bubble sortnya. Setelah itu saya akan jelaskan fungsi print array, atau yang bisa saya sebut untuk menampilkan hasil dari bubble sortnya itu, hasil dari algoritma yang tadi. Di sini kita lihat terdapat satu buah loopingan untuk ngeloop untuk menampilkan data dari hasilnya tersebut. Terus yang ngeloop sampai semua data hasilnya itu sudah ditampilkan, maka dia akan berhenti ngeloop. Nah, masing-masing dari fungsi ini menerima 2 buah parameter, yaitu array dan size.
array dan size ini bisa kita jumpai di datanya itu di fungsi main. Fungsi main ini letak kita untuk menaruh data-data untuk parameter dari fungsi-fungsi di atas. Parameter array ini kita tulis di in main yang kita buat variabelnya itu bernama data. Data ini berisi jumlah apa saja anggota-anggota di dalam array tersebut. Serta size itu, ini dia size untuk parameter size, yaitu untuk menentukan panjang dari array itu atau jumlah anggota dari array tersebut. Bisa kita lihat di sini, ini saya ngepas parameter ke bubble sort, yaitu supaya fungsi bubble sort ini berjalan. Serta saya ngepas ke print array juga supaya fungsi print array ini berjalan. Kalau tidak dilakukan begitu, kedua fungsi tersebut tidak akan berjalan. Setelah itu kita perpendek saja supaya ke intinya sini. Kita mengeprint cout sorted array in ascending order, yaitu untuk memudahkan kita untuk membaca aja sebentar. Coba kita jalankan bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini. Dari yang pertamanya anggota array-nya itu acak seperti ini, tidak berurut ya. Dari 2, 4, 5, 0, 11, 9, 14, 125, 219, 11 itu. Setelah dilakukan teknik bubble sort ini, maka hasilnya akan berurut begini. 0, 2, 9, 11, 11, 14, 45, 125, 219. Sudah mau dia berurut. Yang saya bilang mudah dibaca itu ini. Ini dia kata-kata ini dia. Supaya mudah dibaca. Nah, sekian penjelasan mengenai algoritma sorting, yaitu bubble sort dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika Anda ada pertanyaan atau yang belum dimengerti, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Bye-bye.